Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat beriman, sobat Ispamah Islami pada masanya. Semoga sobat Ispamah senantiasa sehat, barokah umurnya dan sejahtera bersama keluarga. Amin amin ya mujibas sailin. Pada kajian kali ini kami akan menyajikan beberapa peristiwa penting, amalan-amalan penting di bulan Sya'ban, termasuk keistimewaan malam nisfu Sya'ban, di mana di dalam bulan Sya'ban terdapat beberapa peristiwa penting, sampai adanya peristiwa peperangan, dan juga kami akan menyajikan beberapa amalan istimewa, zikir istimewa yang bisa kita lakukan, bisa kita jalankan selama bulan Sya'ban, yang mana amalan-amalan tersebut tentunya bisa meraih keberkahan rizki, menambah rizki, meraih kesejahteraan di dunia, dan tentunya keberkahan di akhirat. Bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa, sama istimewanya dengan bulan Rajab, dan juga nanti bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban juga disebut bulan sholawat, karena di bulan itu ayat perintah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan. Sya'ban adalah bulan ke-8 yang diapit 2 bulan istimewa. Bulan Sya'ban merupakan pintu gerbang menuju bulan suci Ramadan. Karena itu, Muslim dianjurkan memperbanyak amalan ibadah di bulan Sya'ban. Sama halnya dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban ini mempunyai julukan Al-Qasir, yang artinya singkat atau pendek. Hal ini mungkin dikarenakan kebanyakan manusia menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan yang datang setelah bulan Sya'ban. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya, Usamah bin Zaid, dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam 1 bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Beliau bersabda, "Itulah bulan yang manusia lalai darinya. Ia bulan yang berada di antara bulan Rajab dan Ramadan, yaitu bulan yang di sana berisikan berbagai amal perbuatan diangkat kepada Rabb semesta alam. Aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Nasa'i. Bulan Sya'ban juga disebut bulan puasa sunnah, yakni menjalankan ibadah puasa sunnah di bulan ini dinilai puasa yang terbaik setelah Ramadan. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang artinya dari Anas, dia berkata, Nabi SAW ditanya tentang puasa yang paling utama setelah Ramadan. Beliau menjawab, bulan Sya'ban untuk memuliakan Ramadan. Kemudian di bulan Sya'ban terdapat malam istimewa yang biasa disebut nisfu Sya'ban. Dalam kitab Syu'aibil Iman lil Baihaqi disebutkan mengenai keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Namun memang bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh umat muslim, padahal bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan ini memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah anjuran untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW sendiri
memberikan perhatian khusus terhadap bulan ini dengan meningkatkan ibadah, termasuk puasa sunnah. Dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah memperhatikan kepada semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, maka Dia memberi ampunan kepada semua makhluknya, kecuali kepada orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Di riwayat lain diceritakan juga, Imam Syafi'i berkata, telah sampai kepada kami bahwa doa dikabulkan dalam 5 malam, yaitu malam Jumat, malam Adha, malam Fitri, malam awal Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Di bulan Sya'ban juga turun ayat perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Bulan Rajab juga disebut bulan dikabulkannya hajat. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, yang artinya dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila telah datang malam nisfu Sya'ban, maka berqiyamul lailah pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Sesungguhnya rahmat Allah turun pada malam itu ke langit yang paling bawah ketika terbenamnya matahari. Kemudian Allah menyeru, adakah orang yang meminta maaf kepadaku? Maka akan aku ampuni. Dan adakah yang meminta rizki? Maka aku akan melimpahkan rizki kepadanya. Adakah orang yang sakit? Maka akan aku sembuhkan. Dan hal-hal yang lain sampai terbitnya fajar. Keistimewaan di bulan Rajab juga ada peristiwa penting yang terjadi, yaitu pindahnya kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa dipindah ke Ka'bah. Sayyid Muhammad dalam kitab Mazdafi Sya'ban menjelaskan, pada bulan Sya'ban terjadi beberapa peristiwa penting. Di antara peristiwa tersebut ialah peralihan arah kiblat umat muslim yang semula menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina berubah ke arah Ka'bah. Demikian itu terjadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kebanyakan penduduk Madinah saat itu terdiri atas orang-orang Yahudi, maka Allah memerintahkannya agar menghadap ke arah Baitul Maqdis. Melihat hal ini, orang-orang Yahudi merasa gembira. Kemudian Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah serta sering memandang ke langit menunggu-nunggu wahyu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqallaba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka sadral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum sadrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun, yang artinya, sungguh kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang kau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.
Peralihan kiblat salat ini terjadi di saat sholat zuhur di Madinah. Masjid sholat zuhur ini kemudian diabadikan namanya menjadi Masjid Kiblatain, yaitu yang artinya masjid dua kiblat. Terjadi juga peristiwa perang pada bulan Sya'ban ini, yaitu perang Bani Mustalik. Ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Sya'ban. Penyebab perang ini tersebar berita bahwa Bani Mustalik berkumpul dengan tujuan akan membunuh baginda Nabi Muhammad SAW dan memerangi umat Islam. Atas dasar itu, baginda Muhammad SAW memerintahkan tentara kaum muslimin untuk bersiap siaga. Selain puasa sunnah yang dianjurkan untuk diamalkan, untuk dilaksanakan di bulan Sya'ban, kita juga bisa mengamalkan untuk membaca surat Yasin yang biasanya kita lakukan di malam nisfu Sya'ban setelah waktu sholat maghrib. Surat Yasin dibaca sebanyak 3 kali berturut-turut dengan niat yang berbeda-beda. Bacaan pertama diniatkan untuk meminta umur panjang yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bacaan Yasin yang kedua diniatkan agar dijaga dari mara bahaya serta diberi kelapangan rezeki yang baik dan halal. Lalu bacaan ketiga diniatkan agar hati senantiasa merasa cukup dan husnul khotimah. Selain itu, amalan membaca tasbih Nabi Yunus bisa kita amalkan di bulan Sya'ban. Tasbih Nabi Yunus seperti La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang artinya tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Syekh Abdul Hamid Kudus dalam kitab Kanzun Najah Wassurur mengatakan bahwa seseorang yang membaca sebanyak 2375 kali di malam nisfu Sya'ban akan mendapatkan perlindungan dari bala sampai tahun selanjutnya. Kemudian amalan yang lain adalah membaca Ayatul Hirs. Ayatul Hirs itu adalah ayat 128 dengan 129 dari surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Imam Al-Qutub Sayyidi Abu Ali Al-Ahsan Al-Baqili Al-Maghribi mengatakan, barang siapa yang membaca ayat ini sebanyak 500 kali pada malam nisfu Sya'ban, maka tidak akan mendapatkan pertanyaan malaikat di alam kubur. Sobat beriman, demikianlah kajian beberapa peristiwa penting, amalan-amalan dan zikir-zikir yang bisa kita lakukan, kita amalkan di bulan Sya'ban. Semoga apa yang menjadi niat kita di bulan Sya'ban mendapat berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami bisa menjanjikan video-video
seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.